rekan mahasiswa semuanya, di video kali ini kita akan memasuki bab yang baru dari mata kuliah perancangan alat 1, yaitu Hole and Reinforcement. Nanti saya akan membahas tentang hole dulu, kemudian dilanjutkan dengan reinforcement atau penguat. Oke, dalam suatu bejana atau dalam suatu vessel atau dalam suatu alat proses, pasti terdapat hole, ya, atau lubang. Hole-nya di sini ada 3 jenis, bisa kita kategorikan sebagai nozzle atau hand hole, atau bisa dikategorikan sebagai manhole. Nozzle adalah tempat keluar masuknya bahan dan produk, jadi inlet dan outlet, aliran feed dan juga produk itu keluar masuknya lewat nozzle. Jadi bahan-bahan reaktan yang kita gunakan untuk reaksi atau yang kita gunakan dalam proses, kemudian produk yang dihasilkan itu masuk dan keluar lewat nozzle. Jadi di sini nozzle bisa digunakan sebagai tempat keluar masuknya liquid, solid, dan juga gas. Jenis lubang yang kedua atau jenis hole yang kedua kita sebut sebagai hand hole. Di sini hand hole adalah sebagai tempat keluar masuknya tangan operator, tujuannya untuk perawatan atau perbaikan vessel atau peralatan proses. Jadi di sebuah bejana biasanya tidak hanya dilengkapi dengan nozzle, tapi juga ada hand hole atau bisa juga dilengkapi dengan manhole. Kalau hand hole itu berarti nanti ukuran lubangnya dibuat khusus untuk ukuran tangan. Fungsinya ketika misalnya ada trouble di alatnya atau sedang jadwal pembersihan dari alat, kita bisa menggunakan hand hole untuk memasukkan tangan kemudian menyelesaikan trouble tersebut atau melakukan perawatan terhadap peralatan. Nah, kalau manhole namanya saja sudah man, berarti nanti ukuran hole-nya harus sesuai dengan ukuran manusia. Jadi di sini manhole sebagai tempat keluar masuknya operator. Tujuannya sama, yaitu untuk perawatan atau perbaikan vessel atau peralatan proses. Jadi kalau manhole biasanya akan terdapat di alat-alat yang memiliki kapasitas yang sangat besar, sehingga untuk perawatan atau pembersihan atau proses shutdown itu memerlukan operator harus masuk ke dalam vessel atau peralatannya, sehingga dibutuhkan manhole. Jadi dalam sebuah bejana itu akan selalu sebetulnya dilengkapi dengan nozzle, tapi untuk hand hole dan manhole di sini sifatnya opsional. Bisa ditambahkan ke dalam suatu vessel atau juga bisa tidak ditambahkan ke dalam suatu vessel. Yang pertama di sini yang akan saya bahas yaitu nozzle. Di sini penentuan ukuran nozzle itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama, kamu bisa menggunakan ukuran standar. Ya, jadi kalau bahan yang kita gunakan liquid, biasanya diameter dalam nozzle-nya itu kurang lebih 2 inci. Kalau kita menggunakan solid bahannya, bahan yang keluar masuk nozzle, maka biasanya DI-nya juga sekitar kurang lebih 2 inci, sedangkan kalau gas, DI-nya kurang dari 2 inci. Ini adalah cara pertama untuk menentukan diameter dalam dari sebuah nozzle. Cara yang kedua di sini yaitu dengan metode grafis. Jadi penentuan ukuran nozzle-nya menggunakan bantuan sebuah grafik. Dalam menggunakan grafik, nanti akan saya tampilkan grafiknya. Kamu harus memiliki beberapa data, jadi harus ada data yang diketahui. Data yang diketahui adalah flow rate, lajunya, laju bahan yang masuk ke nozzle atau keluar dari nozzle. Kemudian jenis alirannya, apakah alirannya turbulen atau laminer, ya di sini hanya dibagi dua. Kemudian bagaimana atau berapakah densitas dan viskositas dari bahan yang kamu gunakan atau bahan yang keluar dan masuk dari nozzle. Berikut ini adalah grafik yang bisa kamu gunakan sebagai metode grafis penentuan dari diameter dalam nozzle. Grafik ini bisa didapatkan di buku Timmerhouse, ya. Nanti silakan kalian buka bukunya, lalu silakan cari gambar 14.2. Nanti akan muncul grafik seperti ini. Oke, di sebelah kiri, paling kiri yang saya beri tanda
centang checklist berwarna merah itu menunjukkan angka flow rate, satuannya yaitu feet kubik per menit. Jadi feet pangkat 3 per menit. Di sini ditulis CUFT. CU maksudnya di situ kubik ya, berarti kubik feet atau feet kubik per menit ya. Jadi sumbu yang pertama itu menunjukkan flow rate dari yang kita gunakan. Centang yang kedua, checklist yang kedua berwarna biru, itu menunjukkan angka diameter optimum dari nozzle yang kita gunakan kalau jenis alirannya adalah turbulen, sedangkan checklist berwarna hijau itu menunjukkan sama diameter optimum, diameter dalam optimum jika jenis aliran yang kita gunakan adalah laminer. Oke, jadi nanti DI-nya kalau di sebelumnya ditentukan dengan ukuran standar, nah nanti DI-nya kamu dapat dari grafik 14.2 dari buku Timmerhouse. Kemudian di sumbu Y paling kanan yang saya centang dengan warna ungu, ya ini, itu menunjukkan densitas dan juga viskositas. Ya, sebelah kiri dari garis menunjukkan density dengan satuan pound per feet kubik. Untuk di sebelah kanan menunjukkan viskositas dengan satuan centipoise. Grafik ini dibagi dua penggunaan. Yang pertama, jika jenis alirannya adalah laminer. Nah, di sini kalau laminer berarti NRI-nya biasanya kurang dari 2100 ya penentuannya. Karena jenisnya laminer, biasanya laminer itu akan selalu dipengaruhi oleh viskositas. Sehingga untuk bisa memanfaatkan grafik di sebelah kiri, kamu harus punya data yang diketahui. Yang pertama adalah flow rate-nya, satuannya feet kubik per menit. Kemudian kamu harus punya data viskositas bahannya, bahan yang keluar atau yang masuk dari nozzle. Kemudian nanti kamu akan mendapatkan insight diameter optimum dalam satuan inci. Caranya adalah yang pertama nanti ya, misalnya flow rate dari bahanmu itu adalah 10.000 feet kubik per menit, kemudian viskositasnya adalah 0,2, maka kamu sambungkan ya, kamu hubungkan flow rate 10.000 dengan viskositas 0,2 dengan garis berwarna biru. Oke. Kemudian karena jenis alirannya laminer, maka kamu tinjau yang garis checklist berwarna hijau. Titik pertemuan garis biru dengan garis diameter laminer, nih titik yang berwarna merah ini, menunjukkan insight diameter yang kamu dapatkan. Sehingga misalnya di sini flow rate-nya 10.000 ya, flow rate-nya 10.000, kemudian viskositasnya 0,2, maka insight diameter yang kamu dapatkan sekitar 15 inci. Nah, bagaimana kalau jenis alirannya turbulen? Maka di sini aliran turbulen data yang harus kamu ketahui. Yang pertama adalah flow rate, satuannya tetap sama, feet kubik per menit. Kemudian ada densitas dari bahan, satuannya yaitu pound per feet kubik. Data yang didapatkan nanti adalah optimum insight diameter dalam satuan inci. Ditunjukkan dengan garis berwarna orange. Misalnya flow rate-mu itu adalah 0,2 feet kubik per menit, kemudian densitasnya adalah 0,5 ya, maka hubungkan flow rate 0,2 dengan densitas 0,5, perpotongan antara garis hubungan tadi dengan garis turbulen ya, yang ini yang saya lingkari berwarna merah, itu menunjukkan diameter insight dari nozzle-mu. Maka di situ kira-kira kamu akan dapat 0,25 inci. Sekali lagi, metode grafis ini, grafiknya bisa kamu dapatkan di buku Timmerhouse. Lalu silakan cari figur 14.2. Jadi sudah ada dua opsi ya dalam menghitung nozzle yang akan kamu rancang. Bisa pakai ukuran standar, bisa pakai metode grafik.
Cara yang ketiga, kamu dapat menentukan ukuran nozzle dengan menggunakan beberapa rumus berikut ini. Kalau tadi di grafik dibagi jadi dua berdasarkan jenis aliran, laminer dan turbulen, begitu juga ketika kamu menentukan ukuran nozzle menggunakan rumus, akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalau misalnya alirannya laminer, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa aliran laminer itu dipengaruhi oleh viskositas ya. Sehingga karena laminer, NRE-nya kurang dari 2100. DI-nya biasanya akan kurang dari 0,0254 meter dan DI optimalnya bisa dicari menggunakan rumus yang di atas atau yang di bawah, tergantung dari data yang diketahui. Kalau yang diketahui kecepatan dan viskositas, maka gunakanlah persamaan 1. Kalau yang diketahui laju alir volumetrik dan viskositas, maka gunakanlah persamaan 2. Itu untuk jenis aliran laminer. Sedangkan untuk jenis aliran turbulen dipengaruhi oleh densitas ya. NRE-nya otomatis lebih dari 2100 karena dia turbulen. Nah, DI optimalnya itu bisa dicari dengan dua cara juga. Ketika diketahui kecepatan dan juga densitas, maka gunakanlah persamaan 3. Ketika diketahui laju alir dan juga densitas, gunakanlah persamaan 4. Di sini saya beri keterangan bahwa NRE itu adalah Reynolds number, mu itu adalah viskositas, rho adalah densitas, dan Q adalah laju alir volumetrik, sedangkan V adalah suatu kecepatan. Nanti cara mencarinya bagaimana, satuannya seperti apa, akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, dalam merancang sebuah nozzle tentunya tidak akan berhenti di penentuan diameter dalam atau inside diameter atau optimum inside diameter, tapi juga ada spesifikasi lain atau dimensi-dimensi lain dari nozzle yang kita rancang. Dimensi tersebut adalah memiliki simbol ATR EKLB. Di sini A itu untuk outside diameter of flank-nya, kemudian T di sini adalah thickness of flank, R yaitu outside diameter rise face, kemudian ada diameter of hub at base, ada diameter hub at point of welding, welding itu adalah pengelasan, kemudian ada length hubnya, dan ada inside diameter dari wall pipe-nya. Biasanya inside diameter dari wall pipe-nya ini kita sebut sebagai DI miliknya nozzle. Nah, ATR sampai B itu seperti apa? Bentuknya seperti di gambar sebelah kiri. Jadi di gambar sebelah kiri itu adalah nozzle yang diiris. Jadi ini adalah tampak samping dari irisan nozzle. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana sih bentuk dari irisan nozzle tersebut secara realnya. Di sini ada berbagai simbol. Nanti silakan kalian baca sendiri. Buka buku Brownell halaman 221, nanti kalian akan mendapatkan bentuk irisan samping dari nozzle. Nah, kira-kira nanti gambar nozzle-nya seperti ini ya. Ini nih nozzle-nya nanti akan dilekatkan ke bejana ya. Caranya adalah dengan cara dilas atau kalian akan sering ketemu dengan simbol E, efisiensi pengelasan, atau istilah-istilah welding. Karena itu tadi dalam membuat nozzle, misalnya kita ada tambahan pipa seperti ini, nah nanti pipanya itu akan direkatkan ke bejana menggunakan pengelasan. Kira-kira bentuknya akan seperti ini. Ini adalah irisan samping dari nozzle-nya. Bisa kalian lihat ya, gambarnya sangat persis sama. Jadi nanti kalian bisa mengetahui maksudnya raise face itu apa, hub itu apa, maksudnya yang dimaksud tebal itu seperti apa. Nah, kalian bisa cocokkan dengan gambar real dari nozzle yang saya tampilkan.
Kemudian di halaman 221, kalian nanti juga akan ketemu sama suatu tabel yang membantu kita nanti dalam menentukan berapa sih nilai outside diameternya, berapa tebalnya, sampai berapakah inside diameter dari wall pipe-nya. Untuk bisa membaca ATREKLB ini, kamu membutuhkan nominal pipe size-nya, atau biasanya disingkat sebagai NPS. Nah, nanti nominal pipe size-nya itu akan kita hitung. Contoh perhitungannya akan saya berikan di latihan soal. Sehingga nanti misalnya di latihan soal kamu dapat NPS-nya itu adalah 1 inci. Nah, kamu bisa langsung membaca bahwa A nanti didapatkan 4/4, thickness-nya adalah 9/16, kemudian R-nya adalah 2 inci, kemudian E-nya adalah 1 15/16, K-nya 1,32, L-nya 2 3/16, dan B-nya adalah 1,05. Berikut ini adalah latihan soal ya. Kita akan kerjakan dan bahas bersama. Jadi ada suatu likuida dengan laju alir masanya 4.202,8832 pound per jam. Densitasnya adalah 65,0748 pound per feet cubic dan viskositasnya adalah 0,000386 pound per feet detik, akan dimasukkan ke dalam bejana melalui nozzle inlet. Kamu diminta mendesain ukuran nozzle tersebut. Maka langkah pertama, kita tuliskan data yang diketahui, yaitu laju massa, kemudian ada densitas dan juga ada viskositas. Jangan lupa satuannya wajib ditulis. Kemudian ditanyakan, di sini kan kamu diminta mendesain ukuran nozzle. Biasanya untuk mendesain ukuran nozzle yang diminta adalah D nominal pipa atau NPS tadi, lalu DI, DO, lebar flank, tebal flank, dan juga tinggi nozzle. Untuk bisa mengerjakan atau menjawab dari poin-poin yang ditanyakan, kita akan mengerjakan latihan soal yang pertama tentang perancangan nozzle. Oke, di sini diberikan asumsi nozzle dibuat dengan pipa schedule 40. Jadi kalau di OTK atau di buku Jan Koplis di sana dituliskan bahwa pipa itu punya 2 schedule, ada 40, ada 80. Di soal ini diasumsikan bahwa dibuat dari SCH 40 dengan kondisi turbulen. Nah, biasanya dalam merancang nozzle itu seringkali menggunakan kondisi turbulen, atau ketika kalian nanti merancang suatu pabrik, mengerjakan TPPK, biasanya untuk menghitung nozzle itu diasumsikan kondisinya turbulen. Tenang saja, nanti kita bisa cek apakah betul NRE kita menunjukkan jenis aliran turbulen. Yang pertama, kamu harus menghitung Q dulu ya, karena dalam menghitung DI tadi yang menggunakan rumus, biasanya data yang diketahui adalah V atau rho atau Q dan rho gitu ya. Jadi di turbulen tadi kan ada dua persamaan. Persamaan pertama membutuhkan data V dan rho, sedangkan persamaan kedua kita butuh data Q dan rho. Sedangkan di sini di soal ini yang diketahui adalah laju massa, lalu densitas dan juga viskositasnya. Maka kita cari dulu Q, laju alur volumetrik. Caranya adalah laju massa dibagi dengan rho. Di sini karena satuannya jam, harus kita ubah ke satuan detik sehingga didapatkan Q-nya adalah 0,0179 feet cubic per detik. Setelah itu, DI optimal dapat dicari dengan persamaan DI pada kondisi turbulen yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Sehingga di sini karena data yang kita miliki adalah Q dan juga rho, kita pakai rumus yang keempat kalau nggak salah ya. 3,9 Q pangkat 0,45 dikali rho pangkat 0,13. Masukkan angka Q dan rho yang sudah diketahui. Kemudian kalian akan mendapatkan DI optimal dengan satuan inci. Jadi di sini Q yang dimasukkan itu adalah feet cubic per detik ya.
kemudian rho yang dimasukkan di sini adalah pound per feet cubic, tapi yang dihasilkan nanti sudah dalam satuan inci. Jadi di dalam rumus ini itu sudah memuat konversi satuannya. Dihasilkan 1,0979 inci, kalau saya ubah ke feet akan didapatkan 0,0915. DI optimal dapat 1,0979 inci. Nah, hasil tersebut kita cocokkan dengan nilai DI pada tabel di Brownell halaman 221. Nanti lebih tepatnya kita cocokkan dengan nilai NPS yang ada di dalam tabel. Nah, ini adalah tabelnya, saya munculkan lagi, punya kita adalah 1, sekian. Nggak mungkin kan kita pilih NPS-nya 1. Maka yang paling mendekati angka 1, sekian adalah 1/4. Sehingga nanti kita mendapatkan NPS, yaitu atau DI pipanya, yaitu 1/4. Dari angka 1/4 ini, kamu bisa langsung mendapatkan nilai A, T, R, E, K, L, dan juga B. Kemudian setelah dapat nih NPS-nya, dapat A sampai B, kamu bisa melakukan pengecekan Reynolds number. Yang pertama, supaya kamu bisa menghitung Reynolds number, maka kamu harus mencari V, yaitu kecepatan, feet per detik. Caranya adalah Q dibagi dengan A. Q-nya sudah kita hitung di sebelumnya, D-nya sudah kita dapatkan di perhitungan nomor 2. Ya, di sini karena Q-nya feet cubic per detik, maka D yang digunakan satuannya juga dalam satuan feet. Sehingga tadi dapat 1, sekian inci, diubah dulu ke feet. Nah, angka itu yang kita gunakan untuk menghitung V. Didapatkan V-nya adalah 2,99 feet per detik. Kemudian silakan menghitung NRE, rumusnya adalah dV rho per mu, V-nya sudah ada, barusan kita hitung, rho-nya sudah ada, mu-nya sudah ada. Nah, D-nya di sini kita anggap sama dengan DI, inside diameter dari nozzle, yang bisa didapatkan pada nilai B. Nanti kamu cek B itu apa. Jadi B itu menunjukkan nilai D untuk menghitung NRE. Di tabel Brownell didapatkan nilai B itu adalah 1,38 inci. Sehingga D kita adalah 1,38 inci. Karena semua satuannya itu adalah feet, kita ubah ke satuan feet, yaitu 0,115 feet. Masukkan semua angka yang diketahui untuk menghitung NRE, didapatkan NRE-nya adalah 52.803,986, sehingga nilai NRE ini menunjukkan jenis alirannya turbulen, sesuai dengan asumsi awal yang kita berikan. Maka spesifikasi nozzle adalah sebagai berikut. Denominal pipe yaitu 1/4 ya. Kemudian DI-nya itu adalah nilai B, kemudian DO-nya adalah nilai E, di sini 25/16, lalu nilai B, kemudian lebar flank itu ditunjukkan oleh simbol A, tinggal kamu copy paste di sini, 4/3/8, kemudian tebal flanknya adalah disimbolkan oleh simbol T, berarti 5/8 inci, sedangkan tinggi nozzle diwakili oleh L, yaitu 2/4 inci. Sehingga cukup mengetahui denominal pipe saja, kamu bisa langsung mendapatkan spesifikasi nozzle yang lain, yaitu DI, DO, lalu lebar flank, tebal flank, dan juga tinggi nozzle. Nah, kalau tadi kita sudah merancang atau belajar bersama tentang bagaimana sih menentukan spesifikasi dari nozzle, sekarang kita akan geser ke penentuan ukuran atau spesifikasi dari handhole ataupun manhole. Kalau handhole biasanya langsung menggunakan ukuran standar, yaitu kurang lebih 6 inci.
Kalau manhole biasanya juga menggunakan ukuran standar, jadi ada dua ukuran, bisa menggunakan 20 inci atau 24 inci. Atau kalian bisa memanfaatkan tabel item 3, ini ada di appendix ya. Nanti silakan dilihat, dicek di appendix Brownell, buku Brownell, item 3, kalian akan mendapatkan sebuah tabel. Di sini juga dituliskan bahwa untuk manhole ukurannya itu ada dua, bisa 20 inci atau 24. Nah, nanti untuk menentukan misalnya berapa sih tebalnya, tebal cover plate-nya, berapa sih tebalnya ya, di sini kamu bisa memanfaatkan ketinggian tangki yang kamu miliki. Misal kalau ketinggian tangkinya itu adalah 20 feet, lalu ukuran manhole yang kamu pilih adalah 20 inci, sehingga tebalnya yang kamu dapatkan adalah 5/16. Begitu. Jadi untuk manhole dan handhole biasanya yang ditanyakan itu hanya berapakah diameternya saja. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang hole, sekarang kita akan membahas tentang reinforcement atau penguat. Jadi, nozzle, manhole itu dibuat dengan melubangi vessel atau bejana atau suatu alat proses. Karena kita melubangi bejana tadi, sehingga allowable stress bahannya pasti berkurang. Yang harusnya 10.000 PSI, kita lubangi bejananya, maka allowable stressnya itu pasti turun. Misalnya jadi 7.000. Ditambahkan penguat di sekitar nozzle atau hole yang dibuat agar menutupi allowable stress dari bahan yang menurun. Jadi kalau kita biarkan saja ya, kita lubangi bejananya, lubangnya juga belum tentu cuma satu, maka kan allowable stress-nya akan terus menurun. Cara mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan reinforcement atau penguat. Nah, berikut ini di bawah itu adalah gambar bejana ya. Jadi kalau mau bikin bejana, terus bikin nozzle, nah ini pasti dilubangi. Jadi pasti akan membuat alatnya kekurangan allowable stress. Otomatis kita kan melukai alatnya sehingga allowable stress-nya jadi menurun. Nah, berikut ini adalah contoh dari penggunaan reinforcement atau penguat. Biasanya bentuknya cincin. Cincinnya nanti akan diletakkan tepat di atas bejana yang kita lubangi tadi, tepat di lubangnya itu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ya, kayak cincin. Dia akan ditempelkan tepat di lubang yang kita berikan di bejana. Kira-kira bentuk aslinya akan seperti ini, mengikuti bentuk bejananya ya. Jika ini bejana, sebentar saya pakai warna kuning. Jika ini adalah bejana, otomatis kalau kita mau menyambungkan, nah semacam pipa ini kan kita lubangi dulu. Lubang itu tadi mengakibatkan allowable stress, sehingga untuk menutupi hal tersebut, kita pasang penguat. Penguatnya yang mana ini? Yang seperti kerah baju ini. Ini adalah penguat untuk menanggulangi allowable stress bahan bejana yang turun. Nah, sekarang setelah kamu mengetahui spesifikasi dari nozzle-nya, spesifikasi dari manhole dan juga handhole, kamu akan menghitung apakah ketika kamu melubangi suatu bejana tadi atau menggunakan nozzle itu kamu membutuhkan penguat atau tidak. Misalnya kamu membutuhkan penguat, kamu bisa mengecek apakah penguat yang kamu berikan itu sudah memadai atau belum. Berikut ini adalah beberapa poin nanti yang akan kamu hitung. Ada TWO, ada TWI. TWO dan TWI itu adalah tebal pengelasan bagian luar dan juga bagian dalam. O itu outside, I adalah inside. Sekali lagi bahwa jika ada nozzle, kemudian kalian kasih reinforcement, kalian melubangi sesuatu, menyambungkan sesuatu di dalam bejana, pasti akan ada pengelasan, pasti ada weldingnya, sehingga pasti kita akan berkaitan dengan pengelasan. Lalu di sini ada DN, DN yaitu diameter nozzle, kemudian ada DP yaitu diameter penguat, diameter reinforcement-nya.
Lalu ada DIN, yaitu diameter dalam nozzle, maka DN di sini adalah diameter outside-nya. Diameter outside DN bisa dicari dari DIN ditambah 2 TN. TN di sini adalah tebal nozzle. Sama ketika kamu mencari DO, DI ditambah 2TS. Ini kan untuk silinder. Karena yang kamu cari adalah diameter luar, diameter outside dari nozzle, maka nanti rumusnya adalah DIN ditambah 2TN. TN itu adalah tebal nozzle, lalu penguat juga punya tebal sendiri. Simbolnya adalah TP atau tebal penguat, dan nanti juga ada TS yaitu tebal silinder. Sehingga nanti dalam penentuan kebutuhan penguat, maka step perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kamu harus ngecek pengelasanmu itu memadai atau tidak. Caranya adalah hitunglah TWO min dan TWI min. TWO min dicari dari 0,5 dikali T min. TWI min minimal ya, minimum dicari dari 0,7 dikali T min. T min, T minimal, tebal minimal adalah nilai tebal terkecil antara TS, TP, dan juga TN. Misal di soal diketahui bahwa TS-nya adalah 4/16, TP-nya adalah 3/16, dan TN-nya adalah 5/16, maka dari ketiga nilai tersebut, cari nilai TS yang terkecil. Berarti yang terkecil adalah TP, yaitu 3/16. Sehingga di sini T minimummu adalah 3/16. Nah, angka 3/16 ini yang kamu masukkan untuk mencari TWO min dan TWI min. Lalu di sini pengelasan dikatakan memadai jika nanti TWO ketentuan akan lebih besar dari TWO minimum dan TWI ketentuan akan lebih besar dari TWI min. TWO dan TWI min itu kamu hitung, sedangkan untuk TWO dan TWI ketentuan itu akan diketahui di soal. Kamu cocokkan dulu apakah pengelasan yang kamu berikan itu sudah memadai atau belum. Misalnya sudah memadai, maka kita akan lanjut ke step yang kedua. Di step yang kedua, kamu akan menentukan apakah kamu memerlukan reinforcement atau tidak. Ya, misal ada suatu soal, lalu kamu diminta menentukan apakah kamu butuh reinforcement atau tidak, maka kamu akan menghitung 2A. Caranya adalah dengan mencari TRS dan TRN, ya di sini. Caranya adalah TRS PIDI dibagi 2 FE min 0,6 PI. Kalian pasti sudah tahu di sini DI-nya satuannya inci, PI-nya PSIG, F-nya didapatkan dari tabel di Brownell, E-nya juga demikian. Masukkan angkanya, kamu dapat TRS, lalu kamu dapat TRN, tidak perlu distandarisasi. Nanti akan dapat hasilnya misalnya 0, sekian, 1, sekian. Jadi tidak perlu distandarisasi. Lalu carilah nilai A dengan cara TRS dikali DIN. Carilah nilai A1 dengan cara TS min TRS dikali DIN. Lalu cari A2, caranya adalah 2 dikali TN min TRN dikali 2,25 TN plus TP. Setelah semua kamu hitung, jika nilai A-mu lebih besar dari A1 ditambah A2, maka kamu butuh penguat. Tapi kalau A-mu kurang dari A1 plus A2, maka kamu tidak perlu penguat sehingga selesai sampai di step ini saja perhitungannya.
Misalnya butuh penguat, berarti kamu lanjut ke step 2B. Beda cerita, misalnya di soal sudah diketahui bahwa kamu membutuhkan penguat. Sehingga nanti kamu tetap harus menghitung step 1, step 2A, dan kemudian lanjut ke step 2B. Step 2B di sini adalah pengecekan apakah penguat yang kamu berikan itu memadai atau tidak memadai. Yang pertama, lanjut, kamu akan menghitung A3 di sini. Caranya adalah TWO kuadrat ditambah TWI kuadrat. Kemudian kamu akan menghitung A4. Di sini rumusnya adalah DP dikurangi DIN dikurangi 2TN dikali TP. Cara evaluasinya adalah jika nilai A kurang dari A1 ditambah A2 tambah A3 tambah A4, maka penguat yang kamu berikan itu memadai. Jika A-mu lebih besar dari A1, 2, 3, 4, maka penguatnya tidak memadai. Ketika penguatnya tidak memadai, apa yang kamu lakukan? Berarti mungkin kamu harus meninjau ulang apakah diameter penguatmu sesuai. Apakah tebal penguatnya oke. Lalu kamu bisa mengganti-ganti nilai TWO dan TWI ketentuan ya untuk menyesuaikan supaya A lebih kecil dari A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 agar penguat yang kamu berikan memadai.